Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua, anak-anakku? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Gimana belajarnya? Masih tetap semangat ya? Ibu harapkan kalian masih tetap semangat meskipun kita masih belajar online ya. Dan jangan lupa tugas-tugasnya juga dikerjakan ya. Oh iya, sebelum kita masuk ke materi minggu kali ini, Ibu harapkan kalian sudah menyiapkan alat tulisnya ya, baik buku catatan ataupun pulpennya ya. Jadi materi yang Ibu sampaikan pada kali ini, Ibu harapkan kalian tidak hanya menyimak tapi mencatat agar bisa dipelajari lagi di lain waktu ya. Sebelum kita mulai pembelajaran minggu kali ini, nah alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, biar kalian bisa diberikan pemahaman untuk menyimak materi yang akan Ibu sampaikan. Karena dengan berdoa Allah akan mempermudah kita ya dalam mencari ilmu. Berdoa dimulai. Baiklah, setelah kita berdoa tadi ya, kita masuk ke materi minggu ini, di mana materi minggu ini masih bab 1. Setelah minggu kemarin kita mempelajari besaran pokok dan besaran turunan. Nah, minggu kali ini kita akan belajar tentang materi pengukuran. Siapa di sini yang sudah pernah mengukur tinggi badan? Ayo, siapa di sini yang sudah pernah mengukur tinggi badan? Berapa sih tinggi badan kalian? Boleh tulis di kolom komentar ya. Berapa tinggi badan dari masing-masing siswa? Jangan lupa dikasih nama dan dikasih kelas. Oke. Setelah kamu tahu berapa tinggi badan kamu, nah coba apa sih itu pengertian dari pengukuran? Ayo, siapa yang tahu apa sih itu pengertian dari pengukuran? Pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Nah, siapa tadi yang jawabnya seperti itu? Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Diingat ya. Contoh, nih ada contoh ya. Silakan perhatikan gambar. Nah, ini ada kamu dan teman kamu nih. Tiba-tiba kamu ingin mengukur tinggi badan temanmu ini dengan jengkal tangan kamu. Nah, ini berarti kamu telah membandingkan tinggi badan temanmu dengan panjang jengkal tanganmu. Ya, jadi jengkal itu menjadi satuannya. Atau contoh lain ya, misalnya kamu ingin mengukur berapa sih panjang dari kamar kamu. Nah, kamu mengukurnya dengan menggunakan langkah kaki kamu. Jadi kamu menghitung langkah kaki kamu dari ujung kamar kamu sampai ujung kamar kamu lagi. Nah, itu berarti kamu telah membandingkan besaran panjang kamar kamu itu dengan satuan langkah kaki kamu. Dari dua contoh itu sudah paham ya? Pengukuran ada yang disebut dengan satuan baku dan satuan tak baku. Apa sih itu bedanya? Ya, disimak baik-baik ya. Nih, satuan baku itu merupakan satuan yang bila digunakan untuk mengukur, hasil pengukurannya selalu tetap untuk semua orang. Artinya misalnya kalian nih berdua, kamu sama teman kamu mengukur suatu pensil dengan menggunakan misalnya penggaris. Nah, itu akan menghasilkan hasil yang sama gitu ya. Artinya tetap ya, berbeda dengan satuan tidak baku. Nih, apa itu satuan tak baku? Nah, nanti Ibu bersihkan dulu ya. Nih. Satuan tak baku itu adalah satuan yang digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya yaitu satuan tongkat untuk mengukur panjang dan satuan kaleng untuk mengukur volume cat air. Nah, itu disebut dengan satuan tak baku.
Contoh lain kayak tadi jengkal ya, kemudian langkah. Nah, itu juga termasuk jengkal, langkah, langkah kaki ya. Kemudian depa. Nah, itu juga termasuk ke dalam satuan tidak baku ya. Artinya kalau satuan tak baku itu setiap orang yang mengukurnya akan memiliki hasil yang berbeda-beda ya. Contohnya seperti ini, misalnya kamu akan mengukur suatu meja nih dengan menggunakan satuan jengkal. Nah, pasti ukuran jumlah jengkalnya itu akan berbeda, setiap tangan itu akan berbeda karena bentuk dan ukuran tangan juga berbeda ya. Nah, misalnya seperti yang digambar ya, tangan perempuan, tangan anak perempuan itu pasti jumlah jengkalnya akan lebih sedikit dibandingkan tangan anak laki-laki. Nah, itulah yang disebut dengan satuan tak baku. Artinya, hasil pengukuran yang didapat akan berbeda. Nah, kita masuk ke alat ukur besaran panjang. Tadi kan alat ukur besaran panjang yang tidak baku itu ada depa, ada jengkal, ada langkah kaki, atau ada tali. Nah, kalau yang digambar itu ya, ini adalah alat ukur besaran panjang baku. Itu ada mistar atau penggaris, kemudian yang kedua ada jangka sorong, yang ketiga itu ada micrometerscope. Dan dari ketiga alat ukur besaran panjang tersebut itu memiliki tingkat ketelitian yang berbeda-beda ya. Mistar atau penggaris memiliki tingkat ketelitian 1 mm, kemudian jangka sorong memiliki tingkat ketelitian 0,1 mm, kemudian micrometerscope itu memiliki tingkat ketelitian itu 0,01 mm. Ibu jelaskan untuk alat ukur yang pertama ya, alat ukur panjang yang pertama di sini ada mistar. Nah, atau penggaris ya, pasti kalian sudah pernah menggunakan alat ukur yang namanya penggaris ini atau mistar ya kan, untuk membuat garis panjang atau untuk menggambar. Nah, gimana sih cara untuk menghitung dengan menggunakan penggaris ini? Baiklah, Ibu akan jelaskan ya cara menghitung panjang suatu benda dengan menggunakan mistar ya. Mungkin kalian sudah banyak yang pernah mencoba, tapi Ibu akan jelaskan lagi ya. Nah, di sini kan ada benda yang diukur. Benda yang diukur itu bisa apa aja ya? Misalnya pensil atau misalnya persegi panjang. Nah, apa aja? Nah, biasanya benda yang diukur ini memiliki dua ujung. Ini ujung yang pertama, ini ujung yang kedua. Nah, biasanya ujung yang pertama ini dia akan sejajar dengan angka 0 yang ada pada mistar. Ya, nah ujung yang kedua, nah ini kita cari nih garis mana nih, garis-garis ini tuh garis-garis mana, garis yang ada di mistar tersebut yang sejajar dengan ujung yang kedua tadi. Nah, tadi kita cari ya ujung yang kedua ini yang sejajar dengan garis yang ada di mistar atau penggaris ini ya. Nih, yang ini nih ya, garis-garis ini. Nah, kita cari yang benar-benar sejajar. Nah, bukan yang kesini nih ya, ini jelas salah. Bukan juga yang ini juga jelas salah. Tapi yang betul itu atau yang benar itu yang benar-benar sejajar. Nah, ini adalah yang benar. Nah, gimana cara menghitungnya? Nah, ini kan ada angka. Nih, angka-angka ini 20, 21 dimulai dari 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. 20, 21, 22, 23. Nah, angka-angka ini disebut dengan skala besarnya atau skala utama atau boleh juga skala besar. Nah, sementara garis-garis ini nih ya, di antara skala utama ya, garis-garis yang di antara skala utama ini nih, garis-garis yang di bawah ini nih ya, ini disebut dengan skala terkecil ya. Ingat ya, disebut dengan skala terkecil. Nah, biasanya skala terkecil ini berjumlah 10 garisnya itu. Coba dihitung ya. 1, 2,
3, 4, 5. Nih, ini yang lebih panjang itu biasanya 5 ya. 6, 7, 8, 9, 10. Nah, berarti 1/10 sama dengan 0,1 cm. Nah, ini kalau benda yang ini berapa sih ukurannya? Nah, kita cari ya, kita hitung. Nah, ini kan garis yang sejajarnya tuh di sini. Ya, kita cari skala utamanya yang sebelum garis sejajar tersebut. Itu ada angka yang berdekatan sebelum tapi paling dekat gitu ya. Ini ada angka 21 cm. Nah, sekarang kita hitung skala terkecilnya yang sejajar sampai dengan garis yang sejajar dengan benda tersebut. Ada berapa garis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 garis, berarti ditambah 0,7 cm. Hasilnya berapa? Sama dengan, ya, Ibu bersihkan dulu. Nah, berarti sama dengan berapa? Tadi 21 ya ditambah 0,7, hasilnya berapa? Sama dengan 21,7 cm. Ya, ini koma ya. Nah, dari sini paham ya, mengerti ya, bisa pasti Ibu yakin semuanya sudah bisa menghitung atau mengukur suatu benda dengan menggunakan penggaris atau mistar. Materi minggu kali ini kita sampai di sini dulu ya. Nanti materi berikutnya kita lanjut cara menghitung besaran panjang dengan menggunakan alat ukur, jangka sorong, dan mikrometer skrup, serta ada lagi alat ukur selain untuk mengukur besaran panjang ya, yaitu besaran waktu dan besaran suhu. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, ada tugas minggu ini ya, kalian hitung berapa panjang benda ya, ketiga benda yang ada di gambar tersebut. Ada 3 soal yang harus kalian kerjakan. Silakan kerjakan di buku catatan kalian. Kemudian nanti untuk hasilnya seperti biasa kalian kirim lewat WhatsApp. Nanti langsung Ibu kasih penilaian. Jangan lupa ya dikerjakan, jangan sampai tidak dikerjakan. Mungkin cukup sekian saja untuk materi minggu kali ini. Semoga kalian bisa mengerti apa yang sudah Ibu sampaikan, dan bila jika ada pertanyaan silakan kalian chat di grup IPA kelasnya masing-masing ya. Ibu tunggu tugas dan pertanyaannya. Oke, mungkin cukup sekian saja untuk pelajaran kita hari ini, pelajaran IPA kita hari ini. Ibu mohon maaf bila ada salah-salah kata ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus tetap semangat belajarnya.